Nah, jangan sampai dokumenmu seperti ini ya. Nah, untuk teman-teman PMI yang berada di luar negeri, banyak banget yang dokumennya akhirnya seperti ini. Kita bahas apa yang harus kalian lakukan terkait dokumenmu yang ditahan oleh PC TKI. Jangan lupa subscribe ya. Nah, halo teman-teman semuanya. Nah, beberapa hari ini bahkan dari dulu itu sering sekali teman-teman semuanya itu mengeluh ke kita, atau saat mereka pulang itu mengadu ke kita ya, dokumennya hilang di PJTKI. Ketika butuh dokumen untuk mengurus ini dan itu, ternyata PJTKI-nya udah bangkrut, udah digerebek polisi, udah ditutup dan lain sebagainya karena ada yang ilegal, ada yang lain sebagainya. Nah, ini pelajaran penting sekali ya untuk teman-teman. Bahkan hari-hari ini teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri, dulu udah berangkat dari PT ABC, kemudian pulang ke Indonesia dan sekarang ingin berangkat ke luar negeri, itu tidak bisa karena dokumennya hilang alias tertahan di PT lama, dan ketika dicari di PT lama, PT-nya sudah tidak ada. Ada juga yang dokumennya diserahkan ke sponsor, itu salah ya, jangan diserahkan ke sponsor juga ya. Nah, dari berkasus dari hal-hal seperti ini, teman-teman harus mulai sekarang harus aware, harus perhatian ya untuk dokumen-dokumen teman-teman semuanya. Mulai hari ini kalau kalian sudah selesai potongan itu segera diurus dokumennya, daripada nanti kalian pulang nambah kontrak pulang ujungnya dokumen hilang semua di PT-nya dan PT-nya ternyata sudah bangkrut, tutup, dan kalian bingung mencari dokumennya kemana. Nah, kenapa sih dokumen itu ditahan? Nah, ini juga penting untuk teman-teman yang berangkat ke luar negeri cash, itu jangan sampai dokumen kamu ditahan oleh mereka ya. Biasanya untuk pembutuhan dokumen itu hanya di awal-awal aja, seperti ke TETO, seperti ke siap kerja dan lain sebagainya untuk verifikasi dokumen. Setelah itu selesai. Tapi untuk kalian yang ikutin potong gaji ke luar negeri, itu memang biasanya dokumen kalian berangkat, dokumen masih ada di PT. Nah, ada sebagian PT yang bagus itu mengembalikan saat dokumen atau saat potongan kalian sudah selesai, dokumen dikembalikan ke kalian. Tapi ada PT yang cuek, yang dibiarkan saja, akhirnya dokumennya menumpuk di sana. Bahkan ada yang sampai PT-nya tutup, akhirnya kalian kesusahan mencari atau menghubungi orang-orang yang ada di sana, sehingga dokumen kalian nggak tahu ke mana ya. Ada juga yang dokumennya diserahin ke sponsor dan sponsornya mati. Ada ini kasusnya. Jadi dokumennya diambil oleh sponsor, sponsornya ternyata meninggal, keluarganya nggak tahu tentang dokumen itu, mbaknya akhirnya nggak punya ijazah, padahal ijazah itu penting sekali ya, jadi jangan diserahin ke sponsor, itu juga salah. Nah, untuk teman-teman yang pergi ke luar negeri, jika kalian dokumennya ada di PT dan tidak mau diambil sesegera mungkin, kalian bisa tetap akan ada di PT, tapi kalian ketika pulang ke Indonesia cuti, itu yang harus diurus pertama kali, karena di sana ada KTP, ada KK, ada akte, ada ijazah, ada surat nikah, dan itu semuanya dokumen-dokumen penting ya, terutama ijazah itu penting sekali. Untuk mendapatkan ijazah itu lama, jangan sampai hal seperti ini terjadi. Ini terjadi banyak sekali ke teman-teman kita ya, tidak satu dua orang, tapi yang ke saya saja udah puluhan yang curhat di akhir-akhir ini saja ya. Jadi untuk teman-teman saat ini yang ada di luar negeri, segera urus dokumen kamu. Kalau bisa, kalau kalian udah selesai potongan, bisa diambillah oleh keluarganya, diambillah oleh siapa orang yang kalian percaya, ataupun kalau kalian tidak percaya sama seseorang pun yang ada di Indonesia, nanti waktu cuti pertama ke Indonesia, kalian harus ambil dokumen itu biar nasib kalian tidak seperti teman-teman ini. Karena kita tidak tahu ya nanti kapan kita butuh lagi. Ya mungkin sekarang kita nggak butuh, tapi ke depan pasti suatu saat pasti butuh dokumen itu. Nah, untuk teman-teman semuanya yang ingin proses ke luar negeri, ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Singapura, ini kebetulan ya, yang di Taiwan kita sedang butuh banyak X ya, prosesnya cepat, bisa tunggu di rumah, kemudian bisa ambil uang saku, bisa nggak ambil uang saku. Perbedaan potongannya, kalau ambil uang saku 3 juta, nggak ambil 3 juta itu sekitar 400-500 NT ya perbedaannya per bulannya kalau kita ambil uang saku. Kalau kita nggak ambil uang saku lebih ringan lagi. Bisa juga kita butuh ke Hong Kong dan ke Singapura, kita lagi banyak job. Jadi untuk teman-teman ex Taiwan yang tidak bisa kembali ke Taiwan, kemudian tidak bisa kembali ke Hong Kong, itu bisa proses ke Singapura. Kalian bisa Mandarin oke, bisa Kantonis oke, didukung English basic ya, itu sudah cukup. Atau kalian kalau sudah bisa bahasa Inggris ya itu yang terbaik. Jadi itu tips kita ya untuk teman-teman semuanya. Selamatin dokumen kalian sebelum orang-orang PT itu pada mati, sebelum orang-orang sponsor itu pada mati, karena kasusnya seperti itu.
dokumen di bawah sponsornya mati, keluarganya nggak ada yang tahu, kan sayang sekali. Begitu juga PT-nya mati bangkrut, banyak PT-nya yang digerebek di polisi, banyak itu ya, karena banyak PT yang juga tidak resmi ya. Untuk teman-teman ini juga penting sekali ya, untuk proses ke Singapura itu sering banyak banget di kolom komentar saya di TikTok terutama itu ya, karena saya Singapura tuh cuma 1 bulan bisa berangkat, saya ke Singapura cuma 2 minggu bisa berangkat. Nah, itu saya pastikan itu adalah GPN ya, tidak resmi alias unprocedural. Nah, itu sangat bahaya ya teman-teman, jangan ikutin yang seperti itu, ikutin yang prosedural. Yang prosedural itu prosesnya seperti apa sih? Prosesnya pertama teman-teman medical, daftar ke PT medical, kemudian nanti siap kerja, itu penting sekali akun siap kerja. Nanti dokumen kalian diverifikasi oleh dinas-dinas setempat. Setelah siap kerja kalian baru ke paspor, setelah itu baru proses selanjutnya sampai visa, sampai kalian terbang. Biasanya yang prosesnya cuma 2 minggu, yang GPN itu mereka nggak pakai siap kerja, nggak pakai ID lah gitu ya, nggak pakai ID ke dinas itu, dan itu tidak resmi. Jadi teman-teman yang di kolom komentar bilang alah so 2 minggu bisa berangkat, itu saya pastikan tidak resmi. Ke Malaysia, ke Singapura seperti itu tidak resmi, dan itu dihindari. Karena kenapa? Ya benar, perlindungan kita tidak ada kalau kita tidak resmi. Tapi kalau kita resmi, perlindungan kita akan lebih banyak lagi. Jadi teman-teman jangan jadi TKI tidak resmi ya. Nah, ini informasi dari saya yang penting sekali untuk teman-teman semuanya. Semoga mulai detik ini hubungi PT kalian jika kalian sudah resmi selesai potongan, dan usahakan dokumennya diambil semuanya, jangan sampai hilang.